Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Fathul Qorib kita, yang malam hari ini kita melanjutkan bab Thaharah yang kemarin belum selesai. Silakan dibuka kitabnya, kita sama-sama mengkaji. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma al-miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Kemudian setelah Thaharah yang kemarin sebutkan macam-macam air, sekarang kita akan membahas tentang pembagian air. Di sini untuk pembagian air terbagi menjadi 4 macam. Ahaduha tahirun fi nafsihi, mutahhirun li ghairihi, ghairu makruhin isti'maluhu. Yang pertama yang disebutkan dalam pembagian 4 air tadi, yaitu air yang suci pada zatnya. Sekali lagi, yang pertama air yang suci pada zatnya. Selain suci, mutahhirun juga air itu mensucikan kepada yang lainnya. Air suci juga bisa mensucikan untuk yang lainnya. Itu kategori yang kedua. Yang ketiga, ghairu makruhin. Suci mensucikan bagi yang lain dan tidak makruh dalam penggunaannya. Baik teman-teman ya. Yang pertama, air itu suci, mensucikan, tidak makruh dalam penggunaannya. Wahuwa al-ma'ul mutlak. Air yang seperti ini yang tadi disebutkan, suci, mensucikan, dan tidak makruh dalam penggunaannya, ini yang disebut dengan air mutlak. An qayyidin lazimin, daripada qayyid, tidak ada sangkut paut dengan atau ikatan dengan nama-nama lain, lazimin yang lazim. Fala yadurru al-qayyidu al-munfaku kama il-bi'ri fi kaunihi mutlaqon. Di sini qayyid al-munfak nanti bakal dijelaskan, itu tidak ada membuat mudarat, seperti mana kama il-bi'ri dicontohkan seperti air sumur, fi kaunihi mutlaqon, dalam keadaannya bi'run sendiri itu mutlak. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Itu yang pertama, namanya air mutlak. Dia sifatnya suci dalam zatnya, mensucikan bagi yang lainnya, dan tidak makruh dalam penggunaannya. Wasani, yang kedua daripada arba'ati aqsam, tahirun fi nafsihi, suci pada zatnya, mutahhirun li ghairihi, bisa mensucikan bagi yang lainnya, makruhun isti'maluhu, tapi dalam penggunaannya dihukumi makruh. Fil badani, dalam catatan dihukumi makruh pada masalah badan saja, la fi thawbi, bukan dari masalah pakaian. Hukumi makruh pada badan saja, bukan pada pakaian. Wahwa al-ma'ul musyammas, itulah yang dinamai dengan air musyammas, ay al-musahhanu, air yang dipanaskan. Bita'thiri syamsi fihi, dengan adanya bekas daripada sinar matahari. Wa innama yukrahu syara'an bikutrin harin fi ina'i mungtabi'in. Hanya saja dimakruhkan secara syarak
dimakruhkan secara syara itu berada pada negara-negara yang panas, terik mataharinya sangat panas. Terus fi ina'in muntabiin, pada wadah yang sengaja dicetak dari logam, sehingga ketika kita memakai air tersebut menjadilah mudarat dalam diri kita, terjadinya iritasi kulit dan yang lainnya. Kenapa? Itu wadahnya bisa berkarat ataupun yang lain yang membuat mudarat pada badan kita, hukumnya makruh, dan inilah namanya air musyammas. Illa inna an-naqdaini, kecuali dikecualikan wadah yang terbuat daripada naqdain, emas dan perak. Kenapa? Lisofai jauharihima. Kenapa? Karena bersihnya daripada naqdain, tak bakal kena karat dan tak bakal perkaratan, itu emas dan perak. Makanya dalam penggunaannya tidak apa-apa. Wa idza barudo, air musammas ini ketika dingin, zalatil karohah, hilang kemakruhannya. Dihukumi makruh ketika panas saja, namun ketika dingin sudah hilang hukum kemakruhan. Artinya apa? Menjadilah air mutlak tohirun mutahhirun khairu makruhim. Wakhtaro an-Nawawi, namun Imam Nawawi mengatakan ada balkarohati mutlakon, air musammas tidak ada kemakruhan secara mutlak dalam kitab Rawdatul Talibin. Wa yukrahu aidun syadidus suhunah wal burudah, dan dimakruhkan pula hukumnya makruh dalam penggunaannya itu air yang sangat panas ataupun air yang sangat dingin kita gunakan dalam toharoh, itu hukumnya makruh. Wal qismu salis, bagian air yang ketiga dari 4 macam tadi, tohirun fi nafsihi, airnya suci dalam zatnya, ghairu mutahhirin, tapi tidak bisa mensucikan bagi yang lainnya, suci namun tidak bisa mensucikan bagi yang lainnya, tidak bisa kita pakai buat bersuci. Bahwa air yang seperti ini suci namun tidak bisa mensucikan, ini yang disebut al-ma'ul musta'mal, air yang telah digunakan. Kalimat al-musta'mal sendiri itu air yang digunakan pada suatu yang fardu, yang wajib. Ketika air itu jatuh namanya air musta'mal. Fi raf'i hadatsin, baik untuk menghilangkan hadas, tidak bisa. Au izalati najasin, ataupun menghilangkan najis juga tidak bisa, karena tidak bisa mensucikan. Illam yataghayyar, sekalipun air itu tidak berubah. Walam yazid wasluhu, dan tidak bertambah ukuran takarannya, badan fisalihi amma kana, setelah terpisah daripada air tersebut. Ba'da tibari miqdari ma yatasharrabuhul maghsul minal ma, setelah daripada pengiraan nih ketika dipakai atau terserap pada suatu badan ataupun apapun yang telah dibasuh, itu namanya air musta'mal, al-ma'ul musta'mal, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Wal mutaghayyiru, dijelaskan adapun air mutaghayyir, air yang berubah, ai min hadzal qismi, daripada bagian salah satu bagian yang ini, al-ma'ul mutaghayyiru ahadu awsafihi, air yang berubah salah satu daripada beberapa sifatnya. Bima ai bisyai'in, dengan sesuatu, khalatuhu minat tahirati, yang mencampuri air tadi benda yang suci.
ketika air tercampur dengan suatu benda yang suci, benda yang suci, terus berubah salah satu sifatnya, disebutlah air mutaghayyir, air yang berubah. Taghayyuran yamna'u itlaqas mil ma'i alaih, dengan perubahan yang menyebabkan tercegahnya kemutlakan nama air tadi. Ini namanya air muqayyid, air yang bisa mencegah kemutlakan air karena perubahan salah satu sifatnya, namanya air mutaghayyir. Fa'innahu, maka sesungguhnya air mutaghayyir itu tahirun ghairu tahurin, airnya suci dalam zatnya tapi tidak bisa mensucikan. Itu namanya air mutaghayyir. Hisiyan kana taghayyuru atau takdiriyan, baik perubahannya itu nampak secara indrawi mata kita, penciuman kita, ataupun secara pengiraan. Ka'an atau seperti jika tercampur bilma ima yuafiquhu fi sifatihi, dengan sesuatu yang sesuai dengan sifat air tadi. Contohnya kama ilwardi al-muqatti'i raihah, seperti tercampurnya air dengan air mawar ataupun bunga mawar yang sudah terlepas dari batangnya, raihah. Itu secara pengiraan berubah. Itulah air mutaghayyir. Air mawar, air yang tercampur dengan bunga mawar, al-muqatti'i raihah, mawarnya itu sudah tidak berbau lagi tapi tercampur secara pengiraan, itu mutaghayyir. Wal ma'il musta'mal, seperti air musta'mal. Fa in lam ya'mna itlaq ismil ma'i alaih, jika tidak mencegah kemutlakan nama air, bi angkana taghayyuruhu bitahiri yasiran, jikalau perubahannya itu tercampur dengan sesuatu yang suci, yasiron, sedikit, au bima, ataupun dengan sesuatu yafiqul ma'a fi sifatihi, sesuatu yang menyamai sifat daripada air tersebut, wa qaddiro mukhalifan walam yataghayyar, dan dikira-kirakan secara terbalik dan tidak ada perubahan pada air tersebut, fala yaslubu tahuriyatahu, maka tidak menghilangkan kesucian air tadi. Air yang seperti inilah fahuwa mutahhirun li ghairihi, itulah air yang suci ataupun yang suci dan mensucikan bagi yang lainnya. Air yang suci juga mensucikan bagi yang lainnya, yang tidak, dengan catatan air yang tidak mencegah kemutlakan nama air tersebut. Dipahami teman-teman ya. Wahtaruza biqaulihi khalatu an-taharati al-mujawwiri an-tahiri al-mujawwiri lahu. Perkataan musannif di sini dikecualikan dengan sesuatu yang tercampur atau sesuatu yang mencampuri air dari benda yang suci, al-mujawwir, yang berdampingan pada air tadi. Dikatakan mutaghayyir, dikecualikan sama pengarang kitab ini, musannif, sesuatu yang mencampuri air tadi bukan dikatakan mutaghayyir ketika pencampurannya itu dengan benda yang suci, tapi benda itu juga emang hidupnya ataupun tempatnya itu berdampingan dengan air tadi, itu bukan dikatakan mutaghayyir. Fa innahu baqin ala tahuriyatihi, air seperti itu dalam kesuciannya itu masih dianggap bisa mensucikan, walau kata taghayyuru katsir, walaupun sekalipun perubahannya itu banyak, perubahan air itu banyak dalam sifatnya, namun ketika yang mencampurinya itu al-mujawwir, sesuatu yang berdampingan dengannya, itu tidak menghilangkan kesucian ataupun
sifat suci pada air tadi. Wakada, dan dianggap pula suci itu al-mutaghayyiru, air yang berubah, bimukhalitin, dengan sebab campuran, la yastaghni al-ma'u anhu, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan air tadi, katinin, seperti lumpur, atau lubin atau berlumut, wama, dan sesuatu apapun, fi maqarrihi, pada tempatnya air tadi, wama marrihi, dan tempat berjalannya air, sesuatu yang ada di air yang tidak bisa dipisahkan itu dikecualikan dengan air mutaghayyir, hukumnya masih suci. Seperti ada lumpur yang biasanya kita lihat pada air, itu tidak bisa kita tidak boleh menamakan air itu mutaghayyir walaupun perubahannya banyak. Kenapa? Itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan pada air ataupun lumut, dan sesuatu yang ada di situ di tempatnya. Wal mutaghayyiru bitulil muqsi, mutaghayyir dengan sebab bitulil muqsi, dengan lamanya diam, fa innahu tahurun, itu dikategorikan air yang suci. Wal qismu ar-rabi'u, wal mutaghayyiru, air yang berubah, bitulil muqsi, karena sebab terlalu lama diam, fa innahu tahurun, maka sesungguhnya air-air tersebut hukumnya suci, mensucikan. Suci lagi mensucikan. Wal qismu rabi, bagian yang keempat, ma'un najisun, air najis. Air tegasnya air mutanajisun, air yang terkena najis. Bahwa halnya adapun ma'un najisun, ma'un najis, kisman, terbagi menjadi dua macam. Ahaduhuma qalilun, yang pertama air najis yang sedikit, air najis yang sedikit, qalil, wahwa alladhi halat fihi najasatun taghayyur amlah, yaitu sesuatu yang mencampuri pada air benda yang najis. Air sedikit tercampur benda najis, baik air itu berubah ataupun tidak. Ai wal halu annahu ma'un, hal keadaannya air itu, benda itu adalah suatu air, dunal qulatan, yang kurang dari 2 qolah, itu disebut dengan air najis. Air sedikit yang terkena najis, baik itu berubah atau tidak, sifatnya dinamakan air mutanajis atau air najis. Airnya kurang dari 2 qolah, ya, dengan ukuran dunal qulatain. Wa yustasna min hadzal qis, dan mengecualikan daripada bagian ini, al-maitatu allati la dama laha sa'irun inda qatliha, kecuali air sedikit yang kejatuhan bangkai yang ada darahnya, ada darah mengalir ketika dibunuh, cecak. Al-maitatu allati la dama laha sa'irun inda qatliha, dan menjadikan najis. Ausyaki udwin, ataupun karena terputusnya anggota tubuh, minha, darinya maitah, bangkai tadi, kurang dari 2 qolah, kecemplung itu, kecampuran itu, dengan syarat tadi tidak ada darah mengalir, kazubabi, seperti lalat. Itu dalam masalah air dima'afu, kenapa tidak ada darah yang mengalir. Illam tutrah fi'ih, jikalau dengan catatan maitah tadi, bangkai tadi yang tidak ada darahnya tidak sengaja dilemparkan, jatuh sendiri. Kalau sengaja dilemparkan, air itulah mutanajis. Walam tughayyirhu, dan dengan syarat yang kedua pula, maitah tadi tidak menyebabkan perubahan pada air. Jika menyebabkan perubahan, adanya bau dan yang lainnya, maka menjadilah air itu mutanajis. Wakada, dan begitu pula
dihukumi suci ataupun dima'fu an-najasatu, yaitu najis, allati la yudrikuhal tarf, yang tidak kelihatan dalam pandangan mata kita. Najis yang tidak kelihatan dalam pandangan mata kita masih dima'fu ataupun tidak dianggap najis, airnya nggak kelihatan. Fakullun, maka dari setiap minhuma dari keduanya la yunajjisul ma'i, kita bisa menyebutkan air itu menjadi najis. Setiap dari keduanya, yang pertama nggak ada darah yang mengalir, yang kedua najis yang nggak kelihatan dalam kasat mata kita, itu tidak bisa menyebutkan air itu najis. Wa istasna aidon suwarun madkuratun fil mabsutat, dan dikecualikan pula yaitu satu bentuk-bentuk yang disebutkan nanti pada kitab-kitab yang mabsutat, yang panjang-panjang, yang tebal-tebal. Nanti ada kitab Fathul Mu'in yang lainnya, nanti bisa dibaca-baca di situ tentang air yang najis dan bukan najis atau air yang suci. Wa asyara lil qismi tsani wal qismi rabi bi qawlihi, musannif menunjukkan bagian yang kedua dan bagian yang keempat dengan ucapan au kana katsirul kullataini fa aksaru fa taghayyur yasir akatsiran. Au kana, ataupun ada apa air katsir banyak, kullataini berjumlah 2 kullah, fa aksaru atau lebih, fa taghayyur maka berubah, yasiron au katsiran baik sedikit ataupun banyak. Wal kullatani, adapun ukuran 2 kullah sendiri, khamsu mi'ati ritlin, itu berjumlah khamsu mi'ati ritlin, 105 ritel. 105 ritel bil Baghdad. Ritel itu bukan liter ya teman-teman ya. Ritel itu ukuran di negeri Baghdad. Tidak boleh kita samakan dengan liter. Ritel berbeda dengan liter. Ini ukuran 105 ini di negeri Baghdad. Takriban secara pengira-kira atau pengiraan fil aswah pada kaul yang sahih, fihi ma pada keduanya, kullatan. Ukuran 2 gram di negeri Baghdad 500 ritel. Waritlu al-Baghdadiyu inna Nawawi, sedangkan ukuran 2 atau ukuran 1 ritel di negeri Baghdad menurut Imam Nawawi yaitu mi'at wa samaniyatun wa ishruna, yaitu 128 dirham 128 dirham, wa arba'atu asba'i dirham, dan 4/7 dirham. Itu menurut Imam Nawawi, 1 ritel di negeri Baghdad. Namun di Indonesia ukuran 1 liter itu ada ukuran 2 kolah itu, kalau kita bikin persegi 60 cm panjang dan lebarnya 60 cm, itu ukuran 2 kulah. Wa tarakal musannifu kisman khamisan, dan meninggalkan siapa al-musannifu kisman khamisan, bagian yang kelima, wahwa al-ma'ul mutahhirul haramu, disebutkan di kitab takribnya. Bagian yang kelima apa? Bagian kelima, air yang suci, mensucikan tapi haram dalam penggunaannya. Air yang suci dan mensucikan tapi haram dalam penggunaannya. Haram digunakan apa itu? Kalau wudu'i, untuk berwudu, yaitu air bima'in maghzubin, air yang digunakan untuk berwudu dengan air yang dapat dibuat daripada menggosok. Gosok itu kita meminjam barang orang tanpa izin, itu namanya gosok. Itu haram, kita dipakai buat wudu tadi. Musabbalin lisyurbi, atau air yang sudah disediakan untuk minum, itu bagian air yang kelima yang suci, mensucikan namun haram digunakan. Itu saja teman-teman pembahasan untuk malam hari ini, semoga ada manfaatnya.
lebih semangat lagi dalam mempelajari ilmunya Allah, terutama di masalah fikih ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.